Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifullah dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia sifat koligatif larutan tentang tekanan osmotik. Sebelum masuk ke dalam praktikum atau percobaannya, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang sifat koligatif larutan dan tekanan osmotik. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan koligatif larutan non-elektrolit. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeabel. Seperti yang telah disebutkan, besarnya tekanan luar atau tekanan osmotik adalah sama dengan tekanan untuk melakukan osmosis tersebut. Oleh karena itu, juga dapat didefinisikan sebagai tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeabel. Sendok pisau talenan, kertas, penggaris pulpen, gelas ukur, 4 buah gelas plastik, garam, gula, dan wortel. Pertama, kita potong terlebih dahulu wortelnya. Kita potong seperti balok ya. Usahakan biar sama rata. Lalu kita potong seperti balok atau kubus gitu. Nanti hasil potongannya kayak gini ya, tuh sama rata. Lalu yang gelas pertama kita masukkan sekitar 200 ml air, masukkan ke dalam gelas yang pertama. Lalu di gelas kedua kita masukkan 200 ml air. Dan juga garam 3 sendok makan. Lalu kita aduk sampai rata garamnya. Lalu di gelas ketiga kita masukkan 200 ml air. Lalu masukkan 3 sendok gula. Lalu kita aduk sampai rata gulanya, sampai larut gitu. Jadi di gelas keempat kita masukkan 200 ml air. Lalu kita masukin 1 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, lalu diaduk rata sampai terlarut, sampai larut gitu. Lalu kita masukin masing-masing gelas yang ada di depan saya ini 1 wortel yang sudah dipotong tadi. Jadi keempat larutan ini kita bakalan tunggu sampai 24 jam. Jadi sekarang jam 9:16, kita bakalan tunggu sampai besok.
yang bakal kembali di pukul 9:16. Setelah kurang lebih 24 jam, sekarang di depan saya sudah ada 14 percobaannya. Jadi di gelas pertama itu yang berisikan 200 ml air, yang pada awalnya wortelnya mengapung, sekarang setelah 24 jam tenggelam. Dari yang saya rasakan, ukurannya tetap nggak berubah. Lalu warnanya kayak agak lebih cerah gitu, kayak kemarin kan agak pucat. Yang kalau ditekan tuh keras, tetap keras ya. Nah di gelas kedua yang berisikan air 200 ml dan 3 sendok garam, yang pada awalnya dia wortelnya mengapung, sekarang dia tetap mengapung. Dan di sini terdapat beberapa kayak gelembung-gelembung gitu. Sekarang kita coba ambil wortelnya. Di sini ukurannya kayak agak menciut, agak lebih kecil gitu, dan warnanya, nah kalau dipegang gitu kayak lebih lembut gitu. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi kalau dirasain kerasa banget. Tuh terdapat bekas jari saya tuh. Nah pada gelas ketiga yang berisikan air 200 ml dan 3 sendok gula, dia awalnya mengapung dan sekarang tetap mengapung wortelnya. Terus kalau dirasain dia keras, agak lebih lembut gitu. Kalau dirasain dia agak lebih lembut. Itu sih. Pada gelas keempat yang berisikan air dan 1 sendok gula dan 1 sendok garam, yang pada awalnya mengapung, sekarang dia kayak mengambang gitu, melayang. Tuh, bisa dilihat kan, agak sedikit melayang. Terus dia terdapat gelembung, dan warna wortelnya sama, nggak berubah. Dan kalau dirasain agak lembut, tapi kesimpulan dari video ini adalah mengapa gelas ketiga dan gelas keempat terdapat busa atau gelembung, dikarenakan gelas ketiga dan gelas keempat merupakan larutan elektrolit, yaitu berupa garam. Perbedaan antara elektrolit dan non-elektrolit adalah larutan elektrolit mengalami ionisasi sempurna dalam air, membentuk ion-ion yang mana ion tersebut mampu memberikan arus listrik. Sedangkan non-elektrolit tidak terjadi ionisasi. Sifat koligatif larutan elektrolit akan terhidrolisis dalam air menjadi partikel ion-ion penyusunnya, menyebabkan jumlah partikel larutan elektrolit lebih banyak walaupun memiliki konsentrasi yang sama, dan dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Nah, sedangkan sifat koligatif larutan non-elektrolit tidak terhidrolisis dalam air menjadi partikel ion-ion penyusunnya, dan tidak dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Lalu berdasarkan jenis larutan, larutan elektrolit merupakan larutan yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah, contohnya NaCl dan NaOH. Sedangkan non-elektrolit bukan campuran dari asam lemah dengan basa lemah maupun asam kuat dengan basa kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam pengucapan saya, dan bila ada yang kurang atau yang salah dari praktikum yang sudah saya lakukan, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.